jumpa lagi dengan video saya Anis Gracia di Malang. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Pasti semua dalam keadaan yang sehat, baik ya, senantiasa dalam keberkahan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Untuk ini saya mau sharing tentang tahapan-tahapan atau step-step dari smoothing ya, baik itu smoothing keratin maupun smoothing inaura atau metrik atau banyak produk yang lain ya teman-teman ya, yang sekarang itu banyak banget di pasaran, merek-merek macam-macam, ada yang Duval, ada yang Expert, ada Y2000, ada Macariso, CBD yang biasa saya gunakan ini adalah yang disebut smoothing keratin seperti itu ya. Terus ada inaura. Nah, di sini saya perkenalkan produk-produk yang biasa saya pakai di salon saya ya, yang sering banget gitu. Ada beberapa merek yang saya pakai tetapi nggak sering banget gitu ya. Mungkin ada yang request, misalnya saya mau ini Mbak, mau smoothing pakai metrik seperti itu ya, saya sediakan metrik. Kalau misalnya orangnya yang biasa-biasa, pokoknya datang smoothing ya, yang sering saya kasih CBD ini, atau ini baru-baru ini saya menggunakan inaura. Kalau dulu itu dalam waktu yang lama banget ya saya menggunakan Macariso ya teman-teman, tapi ya karena satu dan lain hal macam-macam, akhirnya saya menggunakan CBD. Jadi sudah beberapa tahun terakhir ini saya sering menggunakan CBD ini. Nah, alat-alat dan bahan-bahan yang saya gunakan sebagai berikut ya teman-teman ya. Biasanya kan di komentar itu kan, Mbak diliatin dong step satunya ya. Itulah mungkin kekurangan saya di situ ya teman-teman ya. Saya jarang memperlihatkan produk. Tiba-tiba saya langsung ajar kerja gitu aja. Kadang di tengah-tengah saya baru ingat, saya baru record videonya. Nah, untuk kali ini saya mau membuka ya semua bahan yang saya gunakan, juga peralatan yang saya gunakan, supaya teman-teman juga ngerti ya apa yang saya pakai selama ini, seperti itu ya. Bahan-bahannya untuk yang step 1 seperti yang saya utarakan tadi, saya menggunakan ini ya teman-teman, yang saya sebut smoothing keratin. Ini adalah CBD Smooth Power. Saya menggunakan yang red ya, step 1 yang red, yang sering kali itu yang red ini. Kadang juga saya menggunakan yang biru, misalnya untuk rambut yang sangat rusak, untuk rambut yang di color. Cuman kan memang kalau biru itu low banget gitu ya, jalannya itu lambat ya, dia itu prosesnya itu tidak secepat yang ini ya. Jadi kalau untuk yang warna-warna, untuk rambut yang warna, untuk yang rusak parah gitu, saya gunakan yang biru. Kalau untuk yang rambut virgin atau yang resisten atau yang biasa-biasa aja, misalnya diwarna tapi rambutnya kalau saya observasi itu bisa mampu untuk menggunakan ini ya, saya gunakan ini gitu ya teman-teman ya. Nanti saya akan jelaskan step by stepnya. Ini saya buka dulu bahan dan alat-alat yang saya pergunakan ya. Ini step satunya. Ini ada 500 gram, untuk harganya kisaran 100.000 sekian, atau ya kurang lebih 100.000 ya teman-teman ya. Untuk pasnya itu saya nggak hafal banget. Terus, nah ini yang baru-baru ini saya gunakan. Nah, ini ada inaura Premium Smart Straightener. Jadi pelurusan yang
premium gitu ya, pelurusan yang premium. Jadi di sini tidak dijelaskan smoothing or rebonding or apa gitu ya, dia dijelasin straightener, jadi pelurus rambut ya. Untuk Inaura ini menurut saya lumayan, kemarin saya beberapa kali menggunakan ini ya, hasilnya bagus kok teman-teman. Jangan khawatir dengan produk yang harganya kok murah dan sebagainya, tetapi saya di sini praktek ya, saya memakai sendiri, ternyata hasilnya bagus ya, asalkan sesuai dengan step-step tahapan-tahapan yang benar, karena ini adalah proses. Jadi kalau proses itu kita harus benar-benar mumpuni, kita harus benar-benar memperhatikan setiap tahapan yang kita kerjakan ya teman-teman. Jadi jangan asal mengerjakannya. Seringkali kan saya bilang gitu, harus benar-benar telaten, benar-benar diperhatikan ya, visualnya itu main ya. Kita perhatikan di rambut dari customer kita. Nah, ini yang saya gunakan, ini Inaura, ini harganya murah teman-teman ya. 1 kg ini harganya kisaran 100.000. Jadi kelihatan ya perbandingannya antara Inaura dan CBD tadi. Ini untuk step satunya saja ya teman-teman ya. Dan biasanya itu saya menggunakan vitamin ya, sebelum proses smoothing, sebelum proses pelurusan, saya menggunakan vitamin. Saya memilih vitamin ini karena menurut saya untuk saat ini vitamin dari kolagen CBD ini lumayan enak gitu ya, bagus, di efeknya di rambut bagus, lembut, terus mungkin ya bisa meredamkan yang rambut-rambut kasar, rambut-rambut rusak itu menurut saya ya untuk saat ini itu lumayan enak untuk dipakai di proses smoothing. Kemudian ini kadang saya juga menggunakan yang CBD keratin. Ini yang spray, kalau ini kan gel ya teman-teman. Ini diratakan di tangan, baru kemudian diratakan di rambut. Kalau ini spray, jadi dia langsung disemprot-semprot seperti itu. Ya. Kalau ini saya sukanya itu kalau untuk finishing. Untuk finishing sebelum saya catok, saya kasih ini. Jadi aromanya itu ada efek harum wangi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk step 2-nya ini ada Inaura yang spray. Ya, Inaura yang spray yang mungkin orang-orang sebut dengan smoothing soleha. Jadi step 1-nya menggunakan ini, kemudian proses catok, kemudian step 2-nya ini. Ini untuk di spray aja, jadi tidak dibilas, tanpa bilas. Tapi saya jarang sekali, saya nggak pernah menggunakan ini ya teman-teman. Kalau untuk ini saya step 2-nya menggunakan metrik. Ini rahasia saya ya teman-teman ya. Jadi saya sering kali menggunakan step 2-nya pakai produknya metrik. Walaupun step 1-nya saya menggunakan Inaura, menggunakan metrik CBD, tapi saya sering menggunakan step 2-nya metrik. Ya. Kemudian kalau di CBD tadi saya juga menggunakan step 2-nya CBD. Tetapi ya, saya juga sering menggunakan step 2-nya metrik. Jadi sekalian gitu, saya beli yang cukup besar 1 liter seperti ini. Saya bisa mempergunakan semua jenis obat step 2-nya ini. Dan hasilnya seperti Anda ketahui ya teman-teman, seperti yang di video-video saya itu. Hasilnya kalau menurut saya ya ciamik ya. Apik menurut saya cariku ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya ya sudah saya sebutkan satu persatu ya teman-teman. Kemudian untuk untuk alat catoknya ya, kapan hari juga ada yang komen, Mbak mempergunakan catoknya apa. Nah, kalau selama ini saya menggunakan ini ada viola.
Ini produk dari Makariso ya teman-teman ya. Dulu Viola ini sudah saya punya ini 10 tahun lebih kayaknya ya teman-teman. Lama banget ini. Lama banget. Dulu itu kalau di Makariso ada sering kalau belanja berapa free catok, free hair dryer lah seperti itu. Nah dulu itu kan sering ada promo-promo gitu ya teman-teman dari Makariso. Jadi saya enggak di endorse loh ya ini dari Makariso. Jadi dulu kalau belanja 4 juta atau 3,5 juta gitu saya lupa, itu akan mendapatkan 1 catok. Terus belanja 2.500.000 mendapatkan 1 hair dryer. Tapi itu sudah berapa 10 tahun yang lalu mungkin ada ya, saya juga sudah lupa, lama banget ya teman-teman. Dan barang-barang ini awet. Nah ini catoknya seperti ini ya. Ini catoknya seperti ini awet banget teman-teman. Jadi saya mempunyai ada lagi satu warna ungu, itu yang biasa saya buat curly punyanya juga saya dapat dari Makariso dulu ya, promo-promo kayak gitu. Jadi alat-alat catok ini di tangan saya itu awet ya, saya bersyukur, puji Tuhan awet ya saya pakai ini. Karena kalau saya sendiri yang pakai kan hati-hati ya teman-teman ya. Jadi waktu panas nggak saya gulung, jadi saya biarkan dulu, baru nanti kalau sudah agak lama itu baru saya gulung, saya taruh di troli. Kalau masih baru itu paling saya cabut aja dari stop kontaknya, itu baru saya lepas gitu aja. Baru nanti kalau sudah agak lama, sudah malam atau paginya gitu, baru saya gulung. Ini catok saya yang pertama ya, yang sering kali saya gunakan sekarang yang ini, akhir-akhir ini yang ini. Nah kemudian saya juga punya catok lagi teman-teman, ini sama juga, enak juga. Ini punyanya CBD ya, CBD hair iron. Ini dulu juga saya belinya pas promo kayak gitu. Jadi belanja berapa nanti saya dapat catoknya. Sama ini teman-teman, catoknya sama, bagus, hasilnya juga bagus, mempesona. Nah ini ya, seperti ini catoknya, warnanya putih silver. Jadi box ini tetap saya simpen teman-teman ya. Eman-eman ya, larang-larang. Buat saya ini barang yang berharga, barang yang mewah teman-teman ya. Jadi benar-benar saya rawat dengan baik ya, karena dari barang-barang ini saya bisa mendapatkan cuan. Saya bisa mendapatkan banyak duit ya teman-teman. Yang nggak dipungkiri, memang yang banyak duitnya itu ya yang dari smoothing itu ya teman-teman ya. Jadi ini ada temperaturnya sama sampai 240 kayaknya. Cuman saya nggak pernah pakai sampai setinggi itu. Paling maksimal untuk smoothing itu saya di 200 gitu ya. Nah ini ya, jadi ini catok yang saya gunakan. Dulu itu saya juga menggunakan Farber, menggunakan macam-macam kok merek catok itu. Cuman dulu kan beli harga sekisaran 400 sampai 500 yang Farber itu, yang ada temperaturnya. Dulu pakai itu. Terus pakai teman-teman, yang perfect itu ya, yang ada yang gigi-giginya keriting-keriting, genteng-genteng. Nah kayak gitu saya juga pernah pakai. Kemudian ya ini, terus ada Makariso, saya dapat promo-promo itu sering. Saya sampai dapat hair dryer itu juga 2 biji ya dulu itu. Terus catoknya ada 2 juga. Kemudian saya dapat troli, dapat handuk kayak gitu-gitu dari Makariso dulu, karena ada tukar poin waktu itu ya. Kemudian kalau hair dryer saya menggunakan ini senjata perang saya ya teman-teman, Wigo. Jadi saya itu dari awal di salon saya memang menggunakan merek ini. Tapi semua itu juga cocok-cocokan, juga semua itu kembali ke kita ya.
Kalau saya dengan merek ini nyaman banget, walaupun mungkin agak berat ya teman-teman, sampai nah ini kepal. Tapi ya itu, karena saya nyaman, sudah ada chemistry dengan si dia. Jadi bolak-balik itu ketika rusak, ya saya belinya Wigo lagi. Dulu sempat memakai merek lain yang dari punyanya Makariso itu, cuman begitu apa ya, cepat panas gitu loh, menurut saya panas, dan akhirnya grek rusak dan diperbaiki nggak tahu lah, nggak bisa sempurna. Nah, kemudian saya dulu juga punya Wigo yang 1000-an, itu jos menurut saya ya, untuk perapiannya untuk pemanasannya tuh enak banget, cepet kering. Cuman kalau saya di tempat ini karena listriknya itu cuman sedikit, jadi saya nggak pakai air dryer itu, jadi saya beli air dryer yang dayanya 600-an ini. Ya, itu ya bahan-bahan dan alat-alat yang saya gunakan teman-teman ya. Kemudian sekarang saya lanjut di langkah-langkahnya atau step-stepnya di pelurusan ya. Step yang pertama teman-teman ya, ketika ada orang datang ke salon, ketika ada yang janjian minta di smoothing ya, ketika orangnya sudah datang, yang pertama kita lakukan yaitu observasi rambut terlebih dahulu ya. Kita lakukan observasi, misalnya seperti ini rambutnya ya, kita observasi dulu, kita lihat apakah rambutnya itu virgin ya, apakah rambutnya itu bekas pewarnaan, bekas di bleaching, atau bekas smoothing ya. Kadang ada smoothing yang gagal, ada smoothing yang sudah sekian gitu kan, jadi kita harus retouch ya, kita harus smoothing yang atasnya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan rambut klien itu seperti apa ya, baru kita bisa menentukan saya memakai produk apa. Seperti itu ya teman-teman ya. Misalnya kayak yang saya tadi singgung di depan, misalnya rambutnya orang itu rusak parah, rusak kering, bekas warna, bekas smoothing dan sebagainya, kita lihat dulu apakah rambutnya perlu untuk dipotong, apakah perlu untuk dikasih masker ya. Biasanya dulu saya kasih masker dulu, bisa sama maskernya Hermesnya ini kan ada yang kolagen, ada yang apa gitu, saya aplikasi masker dulu kalau memang parah, kemudian baru saya lanjutkan ke step 1. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya rambutnya ini cocoknya pakai yang yang untuk rambut sensitif, untuk yang rambut kering ya, misalnya kalau di metrik kan juga ada ya macam-macam ya, ada yang resisten, ada yang strong, ada yang nah kita masukkan sesuai dengan tipe rambut yang akan kita kerjakan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang tahap kedua ya teman-teman, setelah kita observasi rambutnya, kemudian yang saya biasa lakukan untuk orang customer yang datang ke salon kita, rambutnya sudah dalam keadaan yang bersih, kadang kan ada yang keramas kemarin sore atau tadi pagi seperti itu berarti rambut sudah dalam keadaan yang bersih ya teman-teman. Itu saya tidak melakukan pencucian rambut ulang ya. Tetapi kalau ada yang rambutnya berminyak, kusut, lecek ya, seperti itu, banyak minyak kayak gitu, itu saya cuci, saya menggunakan sampo saja, saya cuci bersih, intinya ya, saya cuci bersih, kemudian saya keringkan 50% gitu ya. Karena sebenarnya untuk aplikasi dari step 1 itu ada yang rambut kering, ada yang rambut dalam keadaan basah. Kayak metrik, kayak CBD ini juga itu aplikasinya harusnya di rambut basah. Tetapi semua itu kenyamanan ya teman-teman ya. Kalau saya secara pribadi,
saya suka mengerjakan rambut dalam keadaan yang rambutnya kering ya. Jadi kalau saya rambutnya sudah dalam keadaan bersih, sudah kering seperti itu, kemudian saya aplikasikan vitamin ini ya. Saya taruh di telapak tangan gini, kemudian saya ratakan di semua bagian rambut ya. Saya ratakan semua ya teman-teman ya. Saya kasih vitamin dulu, apalagi kalau yang rambut dalam keadaan yang sangat kering dan rusak seperti itu. Jadi saya benar-benar digrojok istilahnya. Jadi wong Malang itu tak grojok vitamin, saya kasihkan vitamin yang lebih banyak seperti itu ya teman-teman, supaya hasilnya nanti rambutnya itu sehat. Nah seperti itu ya. Nah setelah saya kasih vitamin, kemudian rambut saya bagi menjadi 4 parting ya. Saya jepit-jepit seperti itu menjadi 4 parting kan. Kemudian cara pengambilan aplikasi untuk obatnya ya teman-teman ya. Untuk aplikasi obat itu saya mengambilnya kurang lebih 1 cm sampai dengan 1,5 cm ya. Jadi nggak terlalu tebal, supaya nanti obatnya itu bisa masuknya tuh maksimal ya teman-teman ya. Jadi saya oleskan step satunya, misalnya saya pakai CBD, saya oleskan, nah seperti ini gini, kemudian saya agak tarik-tarik seperti ini, tapi saya tidak menarik terlalu kencang ya teman-teman ya, cuman mengikuti aja seperti ini sambil meratakan kremnya. Nah seperti ini ya teman-teman, saya ginikan, nanti saya sisir, nanti kalau kurang kremnya saya tambah lagi, kemudian saya tarik. Nah ini untuk rambut virgin ya teman-teman. Ini untuk aplikasi rambut virgin itu akan saya oleskan dari pangkal menuju ujung ya. Biasanya saya aplikasinya dari belakang dulu, dari tengkuk dulu ya teman-teman ya, karena ini supaya jelas prakteknya saya pergunakan yang samping. Biasanya saya di tengkuk dulu ya, di tengkuk terlebih dahulu, baru kemudian ke samping. Jadi untuk virgin akan saya aplikasikan dari pangkal menuju ujung. Ini semua akan saya ratakan, semua rata ya. Ini untuk yang rambut virgin. Tetapi yang untuk jenis rambut yang rusak atau yang sudah pernah pelurusan atau bekas diwarna, akan saya aplikasikan step satunya di bagian rambut yang tumbuh, rambut baru ya teman-teman ya. Yang tumbuh itu yang rambut baru, misalnya sekian, pertumbuhannya sekian. Jadi akan saya aplikasikan di sini, dan saya akan berhenti di sini kremnya ya, di rambut yang virgin aja di sini. Kemudian akan saya teruskan di bagian selanjutnya, tetap saya akan berhenti di sini seperti itu ya. Kalau cara saya seperti itu ya teman-teman. Nah setelah semua teraplikasi dengan merata step satunya, kemudian akan saya diamkan. Nah di sini visual kita main ya teman-teman. Di sini feelingnya kita harus main. Jadi kita nggak bisa pukul rata semua rambut orang itu didiamkan 30 menit atau 15 menit atau 20 menit. Itu tidak bisa jadi patokan. Mungkin untuk di sini kan ada peresapan awal 15 sampai 20 menit, mungkin seperti itu ya. Tapi mohon maaf ya, karena tidak semua rambut itu akan masuk di peresapan 15 sampai 20 menit atau 30 menit. Jadi setiap rambut itu berbeda. Makanya kenapa kita harus ada observasi rambut di awal. Jadi tujuannya untuk itu, supaya kita bisa ngira-ngira, oh jenis rambut ini dia akan lebih cepat meresap. Jenis rambut ini akan lebih lama peresapannya ya. Jadi ada sedikit rahasia, sedikit tips dari saya ya teman-teman. Kalau rambutnya itu jenisnya tebal ya, jenisnya tebal gede-gede, itu peresapannya lebih lama
ya. Kalau rambutnya jenisnya kecil, tipis-tipis kayak rambut-rambut baby, dia akan lebih cepat meresapnya. Itu paling sekitar 15 menit itu sudah meresap dia. Sudah rileks ya. Istilahnya untuk di smoothing itu ketika rambut sudah rileks, dia bisa dilanjutkan ke step berikutnya. Jadi rambutnya begitu ditarik itu sudah manut. Oh, terus kelihatan banget obat ini sudah nggak ada di sini. Jadi dia sudah kayak menyatu meresap. Itu sudah berarti itu sudah rambutnya sudah rileks, peresapannya sudah maksimal. Jadi kalau begitu kita lihat oh obatnya sudah meresap, kita langsung lanjutkan di step berikutnya ya. Tapi tetap diperhatikan untuk rambut yang gede-gede ya, untuk rambut yang besar-besar itu karena meresapnya lebih lama ya teman-teman. Jadi walaupun 15 menit ternyata rambutnya diterusin nggak apa-apa ya, sampai kurang lebih 30 menit baru nanti kita cek apakah sudah meresap di step satunya, karena ini adalah kuncinya ya, kuncinya dari smoothing itu di step 1. Jadi di situ kalau memang sudah benar-benar obatnya ini sudah meresap, dia akan rileks, kemudian dilanjutkan dengan step 2 yaitu proses smoothing, penjepitan 2 jari. Jadi kita tarik kayak gini langsung kita luruskan. Ini akan sudah lurus, sudah rileks rambut ya. Nah, untuk yang rambut cuman saya berikan setengahnya tadi, itu akan saya lanjutkan ya. Jadi akan saya ginikan seret. Nah, obatnya di sini nanti akan terkena yang di ujung. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada yang masih ada yang kurang di sini, saya berikan, saya tambahkan lagi kremnya. Nah, jangan khawatir, nanti di situ pasti dia juga akan berproses. Tapi dia tidak punya waktu yang lama, jadi dia nggak akan terus. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kadang krus itu juga bisa dari step 1. Overproses dari obat bisa. Nah, jadi kita makanya kenapa harus berhati-hati, kita harus visualnya main, feel-nya main, ya perasaannya main. Oh ini ternyata sudah masuk, sudah meresap. Nah kita lanjut di step berikutnya. Oh ternyata dicoba sekali di bawah, loh kok masih tetap belum bisa rileks, belum bisa lurus, didiamkan dulu lagi. Ya berarti obatnya belum meresap sempurna. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi setelah step satunya tadi didiamkan, kemudian dilanjutkan dengan proses smoothing. Setelah proses smoothing ada yang namanya peresapan kedua. Di peresapan kedua ini tidak lama ya teman-teman ya, dia cuma untuk mempertahankan bentuknya supaya kan dia sudah rileks, lurus. Paling kita diamkan sekitar 10 menit cukup. Kemudian kita bilas ya. Kemudian kita bilas yang bersih. Karena kadang itu ada sisa-sisa sisa-sisa krim yang belum bersih, entah itu di sini, entah itu di sini, entah itu di rambut bagian sini atau di tengkuk. Itu nanti akan mempengaruhi hasilnya juga. Ya. Jadi kemudian rambut ini harus dicuci bersih, benar-benar dicek kebersihannya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini dibersihkan, terus kemudian dikeringkan menggunakan handuk dan hair dryer. Kalau saya suka mengerjakan rambut itu kering ya, kering 100% itu malah bagus, malah enak menurut saya. Tapi ada kadang-kadang yang 80% ya wis, itu semua tergantung kita yang mengerjakan ya. Kalau saya biasanya kering. Ada yang rambutnya itu tebal dan panjang, untuk mengeringkan itu kan butuh waktu yang lama dan kadang itu bosan ya teman-teman ya. Jadi akan saya bagi seperti biasa, saya parting begitu. Kemudian yang saya keringkan itu yang sebagian, misalnya yang di bawah ini saya keringkan ya. Yang di bawah ini saya keringkan dulu. Setelah ini kering, kemudian saya catok. Saya catok step by step.
Jadi sambil menunggu ini nanti lama-lama ya agak-agak kering gitu loh teman-teman. Jadi saya hair dryernya tidak terlalu lama. Biasanya saya akali seperti itu. Kalau saya sudah bosan dengan megang hair dryer. Jadi saya catok yang sini. Kemudian nanti di sini kan masih basah, saya keringkan lagi. Kemudian saya lanjut dengan catok seperti itu. Ya. Nah, ini untuk proses pencatokannya. Untuk proses pencantokannya, masih ya, saya minum dulu. Lanjut untuk proses pencatokannya ya teman-teman ya. Untuk pencatokan, seperti tadi ya, tetap kita lihat hasil rambutnya seperti apa. Apakah ada yang krus, apakah lurus baik-baik saja ya. Jadi kita bisa menentukan berapa suhu yang kita gunakan untuk mencatok rambutnya ya. Misalnya kita yang terburuk dulu ya, misalnya ternyata saya lihat rambutnya ini kering, yang bekas diwarna itu pasti kering ya teman-teman ya, nggak semulus yang kita kerjakan yang virgin. Jadi kita di sini mainnya catoknya itu jangan terlalu panas, dan rambut itu harus benar-benar kering. Karena kalau ada sisa-sisa yang basah itu juga akan mempengaruhi hasil dari smoothing kita. Kalau ada yang basah itu bisa membuat rambut ini krus langsung keriting. Nah, itu ya. Jadi catoknya juga kita perhatikan temperaturnya. Kalau untuk yang rambut-rambut rapuh, rambut kering seperti itu, kita gunakan di kisaran 160 sampai 180 derajat maksimal. Kalau saya ya teman-teman, saya maksimal di 180. Tapi ada yang teman-teman saya yang nggak telaten dengan catok di suhu itu. Ya terserah. Kalau saya sih, ya apa ya, enaknya seperti apa ya terserah. Kalau saya mainnya di 160 sampai 180 itu nggak panas iya. Tetapi saya di sini tujuannya itu tidak hanya mencapai lurus, tetapi target saya itu rambut juga tetap sehat ya. Jadi biar lambat asal selamat kayak gitu kalau saya. Jadi saya nggak targetnya yang rambutnya lurus ngepir dan sebagainya. Tapi kalau memang sudah dasarnya rambutnya tadi sudah kering, setidak-tidaknya rambut ini bisa lurus dan sehat. Seperti itu ya teman-teman ya. Supaya rambutnya, bagaimana rambutnya tidak krus, tidak patah-patah seperti itu. Saya juga main di suhu catoknya itu 160 sampai 180 derajat. Dan rambutnya harus dalam keadaan yang benar-benar kering. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan rambut yang virgin? Kalau untuk rambut yang virgin itu enak banget ya teman-teman. Kita mau main di 180 derajat untuk temperatur catok, 190 bahkan di 200, it's okay menurut saya ya. Saya paling ya maksimal mentok-mentoknya itu 210. Kalau ada yang wah nggak telaten mbak 210 itu, kalau saya bisa sampai 240 ya monggo. Itu kan tergantung juga kita yang mengerjakannya. Seperti itu ya teman-teman. Kalau saya selama ini saya di kisaran 190, 200 kayak gitu. Kalau yang rambutnya tebal ya 200 sampai 210. Jadi kan kelihatan kan kalau hasil catoknya itu mateng ya, kelihatan kan kalau dia sudah agak yang berkibar-kibar itu berarti catokan kita sudah matang ya sudah. Jangan dilebihkan lagi. Karena nanti kalau suhunya dinaikkan lagi, khawatirnya nanti akan cenderung ke kering atau krus seperti itu. Kalau kita sudah dicatok dan sudah begitu bagus, lurus, ngepure, aman, saya sudah bermain di suhu itu 200 atau 210 seperti itu. Jadi saya bukan tipe orang yang
main catoknya yang hot, super hot gitu ya teman-teman. Saya pilih aman karena balik meneh, tujuan saya itu tidak hanya menjadikan rambut lurus, tetapi rambutnya tetap sehat, aman, tidak patah-patah, tidak krus, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita harus telaten, benar-benar telaten, satu layer ini paling ya 3 kali pencatokan seperti itu. Kalau kita rasa sudah bagus, sudah lurus, sempurna, mateng, yang penting untuk pencatokan di pelurusan ini adalah mateng ya, mateng gitu loh, catokannya mantep, tariknya itu enggak yang nuarik banget, itu enggak, juga rambut nanti akan protol ya teman-teman, orang juga akan kesakitan. Jadi kita benar-benar dimantepkan ya seperti ini. Yang penting kita itu bisa neken dengan baik ya, sudah maksimal. Nah seperti ini, terus kita pelan-pelan gitu, enggak ya swag apa diosok-osok seperti ini, nyun sewu ya, mohon maaf, jangan sampai kita ngosok-ngosok seperti ini akan merusak rambut ya teman-teman ya. Sing alus saya, sing alus cantik gitu ya kalau bekerja ya. Ini set, kita yang balik lagi ke atas ini, kemudian baru kita tarik seret, mainnya halus cantik ya teman-teman. Nanti pasien, nanti klien-klien cantik kerasan dengan salon kita ya. Itu untuk pencatokan. Selesaikan semua, nggak usah dibolan-baleni lagi, sudah dari atas balik meneng, nggak perlu, karena nanti akan terjadi over proses ya, over hot gitu ya, pemanasannya akan melebihi prosesnya, itu juga kurang bagus menurut saya. Oke. Nah setelah proses pencatokan selesai, kita akan diamkan selama 5 menit ya. Kemudian akan kita lanjutkan dengan step 2, yaitu netralisir ya, aplikasi step 2 atau netralisir. Aplikasinya sama kayak step 1 teman-teman. Biasanya saya mulai dari tengkuk ya. Ini untuk step 2 nya ini, di step 2 ini saya tetap meratakan semua, mengaplikasikannya itu tetap rata ya teman-teman, rata semua. Jadi sama kayak yang step 1, saya aplikasinya rata gitu. Dan kadang ada yang salon itu mengabaikan step 2. Menurut saya gak perlu, 1 step aja sudah bagus gitu kan. Tetapi kalau menurut saya harus tetap menggunakan step 2, karena step 2 ini untuk menutup ya, untuk mengcover semua proses, dari proses yang pertama sampai proses pencatokan. Jadi setelah dibuka tadi, merilekskan itu, dibuka rambutnya. Nah ini untuk menutup, untuk mengunci, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tetap saya menggunakan netral ini dengan rata ya, jangan kelewat, kadang ada yang kelewat atau apa. Nanti kalau sudah rata, semua bagian teraplikasi dengan baik ya, hasilnya pasti akan bagus, ciamik ya teman-teman. Nanti bagus Westa, hasilnya akan bagus. Yang penting kita melakukan semua tahap-tahapan itu dengan baik. Nah setelah aplikasi step 2 itu nanti akan didiamkan lagi 15 menit ya teman-teman ya, kurang lebih 15 menit. Setelah itu kita bilas. Kalau saya bilas gitu aja, yang penting dicuci bersih. Saya tidak menggunakan sampo conditioner, yang penting cuci bersih sampai benar-benar bersih, karena di 2 hari ke depan kan orang nggak boleh cuci rambut ya. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu ya, cuman kan kita mengikuti prosedurnya itu 2 hari, 2 kali 24 jam, jangan kena air. Jadi kita harus benar-benar membersihkan, kayak yang di sini, di belakang telinga, di tengkuk-tengkuk, ini harus bersih ya teman-teman ya, supaya nanti nggak bau. Nah seperti itu. Jadi setelah bersih, saya keringkan dengan handuk, kemudian saya hair dryer. Nah itu adalah proses dari smoothing, dari keseluruhannya itu seperti itu. Hasil akhirnya adalah hasil yang setelah kita cuci itu.
Jadi sebenarnya hasil dari smoothing, dari pelurusan, dari rebonding, dari ion itu hasil akhirnya adalah hasil dari setelah dicuci, setelah keramas step 2. Bagaimana dengan pencatokan yang kedua? Kalau menurut saya catok yang kedua itu adalah hanya untuk style aja ya, stylingnya aja, bentukannya. Misalnya orangnya mau di belum masuk, dicatok masuk kayak gitu. Kalau hasil akhirnya jadi atau tidaknya smoothing itu ya di setelah keramas. Jadi nanti rambut kita itu ya wis itu hasilnya. Besoknya setelah dikeramas, dicuci ya wis hasilnya ya seperti itu. Ya, jadi untuk pencatokan kedua itu untuk stylenya saja. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi demikian yang bisa saya bagikan, yang bisa saya sharekan tentang pelurusan, tentang proses smoothing yang mudah dan anti gagal. Jadi kita tetap memperhatikan step by stepnya, kita tetap perhatikan produknya, jangan sampai mempergunakan produk yang sudah expired teman-teman. Jangan lupa kita cek kalau kita belanja atau sebelum mempergunakan, kita cek dulu ini expired apa. Jadi itu tadi ya teman-teman, tahap-tahapan atau step-stepnya yang saya lakukan ketika saya melakukan pelurusan, smoothing, rebonding maupun ion ya. Jadi tahap-tahapannya seperti itu, kita perhatikan step by stepnya, jangan diabaikan observasinya atau diabaikan cara aplikasi step satunya atau catoknya. Jadi untuk keseluruhan itu diperhatikan dengan baik supaya hasilnya itu nanti juga akan menjadi baik. Nah, demikian video saya kali ini ya, sharing saya tentang smoothing. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kalau mungkin ada pertanyaan, kisaran smoothing ini silakan tanya di kolom komentar ya teman-teman. Nanti akan saya jawab sebisa saya. Dan terima kasih sudah mengikuti video saya, sudah like, share, and subscribe-nya. Terima kasih. Saya doakan semua teman-teman, baik yang sudah mempunyai salon maupun yang ingin membuka usaha salon, saya doakan semua sukses ya teman-teman. Kita sukses bersama-sama, kita belajar bersama-sama, dan apa yang kita cita-citakan itu menjadi berkat dan memberkati banyak orang. Amin. Terima kasih. Saya Anis Gracia. Sampai di sini sharing saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang jelas gitu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya pamit. Salam. Bye-bye.